Habib Rizik ditahan, sempat angkat kedua tangan terikat. Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat untuk tidak semena-mena melanggar hukum. Jokowi menegaskan Indonesia merupakan negara hukum. Tak ada tempat kami selain engkau meminta berharap. Ilaika asku dha'afa quwwati. Kepada engkau aku mengadukan segala kelemahanku ya Allah. Wa qillata hilati. Ketidakberdayaanku ya Allah. Wa awani bainan nas. Aku hina saat ini. Aku merasa dihinakan karena cucu nabimu difitnah, teraniaya. Tak ada tempat kami meminta kecuali engkau ya Allah. Sebagaimana dulu ibu Musa, perempuan yang teraniaya, sendirian berdoa, berharap, meminta. Tak kau sia-siakan doanya. Jangan kau sia-siakan doa kami malam ini ya Allah. Jangan kau sia-siakan. La tukhayyib raja'ana ya Allah. Jangan kau sia-siakan apa yang kami minta malam ini. Amin. Kami penuh dengan dosa ya Allah. Amin. Berikan kebaikan pada Imam besar Habib Rizik. Sehatkan badannya ya Allah. Orang-orang yang melakukan makar, melakukan tipu daya, melakukan fitnah, kami tak pernah merasa dendam. Mereka itu hambamu, manusia juga. Kalau kau mau kau tarik nyawanya. Kalau kau mau kau ratakan dengan tanah. Tapi yang kami inginkan berikan hidayah ke hati mereka ya Allah. Amin. Saya bergaul bersama laskar. Ribuan laskar, bukan hanya di Jakarta. Bukan. Dari Sabang sampai ke Merauke. Di mana saya keliling konsolidasi daerah. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana laskar-laskar itu berjuang, saudara. Kalau mereka turun, tanyakan kepada mereka. Mereka tidak pernah dibayar, mereka tidak pernah dibeli. Bukan untuk cari amplop atau cari duit, cari kedudukan. Tidak. Kami bukan penjahat, bukan bajingan, bukan bangsat, bukan kriminal. Tapi kami datang ke sana untuk membela kemuliaan Nabi kami. Untuk kami bela kesucian Nabi kami. Karena kami tidak rela Nabi kami dihina oleh siapapun. Allahu Akbar. Ini daftarnya nih. Berapa laskar yang ditusuk, yang isi perutnya terburai karena berhadapan dengan preman. Siapa saja ustadz di FPI yang diculik, dianiaya, yang rumahnya diserbu dengan ratusan preman, dijarah hartanya, dibakar rumahnya. Kita punya datanya. Jadi kita sudah biasa itu. Jangan memancing-mancing daripada kemarahan kita. Jangan seenaknya bicara. Kalau Anda mau berjuang bersama kami, ayo berjuang bersama. Kalau nggak mau bersama berjuang, tolong doain kami yang berjuang. Kalau nggak mau doain, nggak apa-apa. Tolong jaga mulut, tutup mulut. Nonton saja kami perang dengan musuh kami, saudara. Ada anak-anak muda, 6 anak muda dari Laskar FPI yang wafat ditembak. Yang perlu kami sampaikan kepada semuanya, kita punya Allah, ada Allah. Jangan biasa berbicara yang Anda tidak tahu pasti dan tidak jelas. Jangan bicarakan hal-hal semacam ini dengan praduga. Kejadiannya sudah sangat jelas. Anak-anak ini ditembak. Satu. Kemudian yang menembak juga sudah jelas, ada. Hanya prosesnya seperti apa kita tunggu. Kita tidak perlu spekulasi bercerita. Keterangan dari FPI juga sangat jelas, rinci. Keterangan yang lain juga ada. Akan tapi ini yang ada menjadikan kita itu dibuat seperti ini, permusuhan. Belum apa sudah caci maki, olok-olokan dan seterusnya. Ada hamba Allah meninggal, kita harus bersedih. Dan ada yang jahat, kita harus bersedih. Tidak ada yang menembak, akhirnya semuanya saling tuduh menuduh. Yang menembak jelas, yang ditembak jelas, tinggal prosesnya itu seperti apa, kita tunggu. Maka kami memohon kepada yang akan mengurusi permasalahan ini, Anda mohon bawa hati nurani Anda dan semuanya, batin Anda. Jangan nuruti hawa nafsu siapapun yang mengurusi hal ini. Kita punya Allah,
Kita punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Ya Allah, jadikan saudara kami menjadi syuhada yang benar-benar Engkau wariskan surga tanpa hisab. Ya Allah, hanya Engkau lah yang maha tahu siapa yang berbuat zalim, dan Engkau lah maha menyaksikan dan maha membalas. Engkau maha adil, tiada yang luput dari balasan. Ya Allah, wahai yang maha agung, Engkau maha kuasa atas segala-galanya. Ya Allah, tolonglah kami terhadap kaum zalimin. Amin ya rabbal alamin. Habib Rizik ditahan, sempat angkat kedua tangan terikat. Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat untuk tidak semena-mena melanggar hukum. Jokowi menegaskan Indonesia merupakan negara hukum. Jadi sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil, kata Jokowi setelah berolahraga sepeda di Istana Kepresidenan Bogor Minggu 13 Desember. Jokowi merespon pertanyaan soal peristiwa kasus tewasnya warga sipil di Sigi termasuk tewasnya anggota FPI. Maka itu, Jokowi meminta masyarakat taat hukum, aparat penegak hukum diminta tidak mundur untuk menindak para pelanggar. Jokowi mengatakan aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugas. Untuk itu, tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara. Dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun. Meski demikian, Jokowi mengingatkan penegak hukum wajib mengikuti aturan dalam bertugas. Jokowi menekankan soal perlindungan HAM. Tetapi aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya melindungi HAM dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan juga terukur. Tokoh Front Pembela Islam Rizik Syihab resmi ditahan di Polda Metro Jaya pada Minggu 13 Desember dini hari. Penahanan itu dilakukan setelah HRS menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Pemeriksaan terkait dengan kasus kerumunan massa pada saat akad nikah putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 00:23 waktu Indonesia Barat, HRS keluar dari pintu belakang gedung Ditreskrim Polda Metro Jaya dengan tangan terborgol, mengenakan setelan gamis. HRS digelandang ke mobil tahanan. Saat digelandang ke mobil tahanan, HRS sempat mengangkat kedua tangannya yang terborgol. Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan HRS dan 5 tersangka lainnya. Namun dalam kasus kerumunan massa itu, HRS dijerat dengan 2 pasal sekaligus. Berbeda dengan 5 tersangka lainnya yang hanya diancam pasal kekarantinaan. Dalam kasus ini, HRS tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebanyak 2 kali sebagai saksi. Dalam kasus ini, selaku penyelenggara hajatan, HRS dikenakan pasal 160 dan 216 KUHP. Namun untuk 5 tersangka lainnya hanya dikenakan 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan saja. Selain HRS, kelima tersangka lainnya adalah Haris Ubaidillah, Ali Alwi Alatas, Maman Suryadi, Ahmad Sobri Lubis, dan juga Idrus. Adapun bunyi pasal dari 160 KUHP adalah barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut agar melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 4.500. Sementara, pasal 216 ayat 1 KUHP menyebutkan barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kekuasaan untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana. Demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000. HRS jadi tersangka. Rocky berkatakan, semua sudah didesain istana dijebak ke dalam skenario. Pengamat politik Rocky Gerung menyampaikan analisa terkait hubungan istana dan kasus Habib Rizik. Dia menilai, hal ini sudah diatur oleh pihak istana. Seperti diketahui, Rizik Syihab akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas penyebab kerumunan beberapa waktu lalu. Selain itu, 6 anggota Laskar FPI yang tewas menjadi runtutan peristiwa yang menghubungkan Habib Rizik.
Menurut Rocky, publik berhak menuntut agar peristiwa itu dapat diurai sedetil-detilnya. Hal itu dia ungkapkan dalam kanal YouTube Rocky Gerung pada Jumat 11 Desember 2020. Agar tahu kejahatan bersembunyi di mana, sebab setan itu selalu ada di dalam hal detail. Detail itulah yang akan kita bongkar. Dia pun menganalisa bahwa istana seolah menginginkan Rizik sebagai tersangka. Menurut Rocky, penangkapan Rizik sudah diatur oleh pihak istana. Di mana hal ini bukanlah dilakukan pada kesalahan negara lain seperti kasus kemanusiaan, korupsi, dan segala macam. Dia seolah terus diintai untuk dicelakakan. Dalam video tersebut, Rocky juga menyuarakan pendapat terkait Presiden Joko Widodo yang tidak angkat bicara soal Habib Rizik. Dalam pidato Presiden tak mengucapkan satu kata pun apakah Presiden tidak memiliki TV, tidak membaca koran, tidak punya pembisik. Apakah dia juga tidak mampu untuk menghadapi masyarakat sipil karena masyarakat sipil sedang marah soal HAM. Ini namanya presiden pengecut. Itulah kesimpulan yang dikatakan oleh Rocky Gerung.